Shalom, saudara-saudara semua. Shalom shalom semuanya. Shalom. Puji Tuhan, kita masih bisa belajar firman Tuhan pada saat ini. Dan kali ini kita masuk ke bagian ketiga atau sesi terakhir ya, dari rangkaian tema pembahasan kita tentang kealahan, tentang Trinitas. Dan kali ini kita akan membahas tentang tulisan-tulisan dari Ellen G. White yang berkaitan dengan Trinitas. Dan kira-kira polemik apa yang ada atau yang pertanyaan apa yang biasanya ditanyakan terhadap tulisan-tulisan tersebut. Nah, sudah bersama dengan kami narasumber yang sama, Pendeta Doni Setianto, ya. Selamat pagi, Pendeta. Selamat pagi. Iya, Pendeta adalah eh, saat ini mengajar sebagai dosen di AYAS, ya, di Filipina, dan beliau juga sudah mengisi materi dari sesi pertama dan sesi kedua. Ya, jadi saudara jangan langsung loncat ke sini, kalau boleh kami sarankan nonton dulu ya Betul. sesi pertamanya dan sesi kedua karena itu sangat penting sekali. Mungkin nanti ada pembahasan yang terminologinya sudah dipakai di dua pelajaran yang lalu gitu kan. Jadi kalau saudara nanti bingung, nah saudara nonton itu sesi pertama dan sesi kedua gitu ya. Dan seperti biasa untuk memulai eh, diskusi kita belajar firman Tuhan kita pada saat ini, saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami hingga saat ini. Saat ini kami semua di sini berkumpul untuk membicarakan, untuk berdiskusi tentang firman-Mu, terutama Pendeta Doni yang akan membawakan materi. Berikan kami hikmat Tuhan, kami yang mendengarkan, dan juga semua penonton yang mendengarkan. Berikan kami hikmat supaya kami boleh mengerti firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, ampuni kami akan segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Baik, boleh Pendeta, langsung saja. Oke, saya akan share screen. Kita akan membahas tentang Ellen White dan eh, Trinitas. Ya. Ya, di dalam tulisan Ellen White kita bisa melihat bagaimana eh, sebagaimana yang saya katakan kemarin dalam pertemuan pertama bahwa berbicara kealahan akan ada misteri, ya. Karena Ulangan 29 ayat 29 dan Ellen White tidak pernah menambahkan sesuatu yang baru di dalam Alkitab, maksudnya sebagai doktrin yang baru di dalam Alkitab, karena tugas dari Ellen White adalah bukan untuk memberikan terang baru, tetapi adalah untuk menyederhanakan kebenaran dari Alkitab. Nah, sedangkan kebenaran itu sendiri semuanya adalah ada di dalam Alkitab. Nah, di sini dia mengatakan tentang adanya misteri di dalam pekerjaan Allah yang luar biasa itu. Nah, dikatakan di dalam Signs of the Times April 3 tahun 1884 dikatakan, "It is a mystery that one equal with the eternal Father should show abase himself as to suffer the cruel death of the cross to ransom man." Adalah misteri bagi seorang yang sejajar dengan Bapa yang kekal untuk merendahkan dirinya menderita dengan kematian yang kejam di atas kayu salib untuk menebus manusia. And dikatakan, "It is a mystery that God so loved the world as to permit his son to make this great sacrifice." Dan adalah misteri bahwa Allah yang sangat mengasihi dunia ini mengizinkan anaknya untuk membuat pengorbanan yang besar. Lalu dikatakan, "The Holy Spirit exalts and glorify the Savior. It is His office to present Christ." Dikatakan bahwa Roh Kudus meninggikan dan memuliakan Juru Selamat. Ini adalah tugasnya untuk menghadirkan Kristus. Ya, jadi kita lihat di dalam rencana keselamatan, ya, dan bagaimana Allah mengasihi dunia sehingga mengizinkan anaknya yang tunggal untuk mati itu sangat misteri, di luar pemahaman manusia. Dan juga dalam kealahan ada juga misteri di sana, yaitu dikatakan dalam Acts of the Apostle halaman 52, "The nature of the Holy Spirit is a mystery." Jadi ada banyak kemisterian
ya, dalam pekerjaan Allah yang luar biasa ini, yaitu misteri bagaimana dia berinkarnasi, ya, bagaimana dia yang jajar dengan Allah menjadi manusia, kemudian ke pengorbanan yang besar dari Kristus ini adalah bahan pelajaran kita ketika di sorga mempelajari tentang begitu besar akan kasih Allah itu. Nah, inilah yang Ellen White katakan. Dan Ellen White sendiri sebutkan pada suratnya kepada P.T. Megan, Januari tanggal 27 tahun 1903 dikatakan, There will be a development of the understanding. Akan ada perkembangan dari pengertian. Jadi yang berkembang pengertian kita. For the truth is capable of constant expansion. Karena kebenaran sanggup untuk bertambah eh, ekspansi, bertambah besar secara konstan. Our exploration of truth is yet incomplete. Ya, pemahaman kita atau penggalian kita akan kebenaran itu belum lengkap. We have gathered up only a few rays of light. Kita hanya mengumpulkan eh, beberapa cahaya di sana. Jadi di sini kita lihat bahwa pengertian kita akan kebenaran itu progresif. Alkitab kebenaran sudah ada di sana, ya. Dan untuk supaya kita mengerti akan kebenaran yang Tuhan berikan, itu bersifat progresif. Itulah sebabnya kita akan lihat baik di dalam doktrin gereja Advent, ya, dan di dalam tulisan Ellen White juga itu eh, ada beberapa hal di mana itu adalah berkembang, termasuk dalam hal Trinitas ini. Bukan hanya Trinitas, kalau kita lihat eh, sebelum eh, 1863, oh semua eh, para pionir itu makan babi semuanya. Tapi tidak setelah 1863. Nah, tapi masih makan makanan lain eh, yang bagi saat ini adalah tidak dimakan lagi oleh umat Tuhan seperti misalnya seperti udang, ya. Dan kemudian kita masih lihat pionir makan tupai tahun 1873, ya. Karena pembatasan haram dan halal, ya, mana yang boleh dan mana yang tidak, itu baru ada setelah abad yang ke-20, tahun 1902, 1903, ketika Hasan Haskell mempelajari di dalam kitab Imamat dan kemudian melihat bahwa ini tidak bagus bagi umat Tuhan dan kemudian dipelajari dan diterima. Jadi eh, asal mulanya adalah, ya, sebelum 1863 bicara makanan, eh, tahun 1848 itu adalah mengenai minuman yang sehat dan yang tidak sehat, termasuk 1850-an, yaitu tentang merokok. Itu sudah ada lebih dulu sebelum tentang makanan. Jadi kita lihat pengertian itu adalah berkembang dari waktu ke waktu. Ya. Demikian juga dengan Sabat. Dari hari Minggu kemudian berubah menjadi Sabat. Dari Sabat masih jam 6 ke jam 6. Nanti kemudian baru dari sunset to sunset. Ya. Setelah melihat kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Nah, kemudian dikatakan juga di dalam Review and Herald 25 Maret tahun 1890 ketika dikatakan, we must not think. Kita tidak harus berpikir. We have all the truth. Bahwa kita memiliki semua kebenaran. Kita mengerti pilar-pilar utama dari iman kita. Dan kita boleh eh, ya puas dalam pengetahuan ini. Namun satu hal yang dilihat, ya, yang dia katakan berikutnya. The truth is an advancing truth. Kebenaran adalah sesuatu kebenaran yang terus semakin maju. Dan kita harus berjalan dalam terang yang semakin meningkat. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa di dalam memahami kebenaran itu ada pengertian yang lebih lebih baik. Itulah sebabnya kita tidak percaya creed. Credo itu hanya membatasi, ya, membatasi eh, kebenaran yang terus diberikan kepada gereja. Nah, kalau ternyata creed
karena kalau sudah credo itu orang tidak berani keluar dari situ. Padahal bisa jadi ada hal yang lebih jelas yang tidak dijelaskan oleh credo itu. Nah, sehingga pikiran manusia hanyalah dibatasi oleh credo, tidak melihat bagaimana kebenaran yang dinyatakan di dalam Alkitab. Apakah Ellen White berkembang dalam konsep teologianya? Sebelum tahun 1888, GC Session, Ellen White tidak pernah secara eksplisit menulis pandangannya tentang Trinitas, the self-existent of Jesus. Ya, bagaimana Yesus itu ada dengan sendirinya dan Roh Kudus adalah pribadi yang ketiga di dalam kealahan. Namun, setelah Minneapolis Meeting, yaitu di tahun 1888 itu, dia setelah pada waktu itu kita berbicara banyak mengenai kebenaran oleh iman, ya, dan kemudian dari situ membahas lebih banyak tentang kealahan Yesus. Dia mengekspresikan idenya secara eksplisit, ya, setelah 1888 itu, terutama di tahun 1900-an, tentang the three living persons of heavenly trio. Dia berbicara tentang the Holy Spirit, the third persons of the Godhead, pertama kali tahun 1893 ketika dikatakan the Holy Spirit is the third persons of the Godhead. Kemudian Christ, the pre-existent atau self-existent sons of God, itu ditulis setelah 1888 ini. Ada banyak contoh yang lain yang kita lihat dalam development of theological concept, misalnya seperti uh, babi. Di tahun 1858, seorang bernama Esan Haskell, dia menulis tentang babi sebaiknya tidak dimakan, ya. Namun pada waktu itu disampaikan eh, belum bisa diterima karena terang itu belum banyak dipelajari oleh eh, orang lain. Termasuk Ellen White berkata, kalau Tuhan menginginkan eh, kita untuk tidak makan babi, maka terang ini bukan hanya kepada satu orang. Dia akan berikan kepada beberapa orang dalam mempelajari Alkitab. Dan akhirnya, 5 tahun kemudian, 1863, eh, kemudian secara sepakat, pada waktu itu, gereja melihat bahwa memang tidak bagus eh, bagi umat Tuhan untuk mengkonsumsi ini. Karena tentunya masalah berhubungan dengan masalah kesehatan, ya. Demikian juga tentang sabat dan shut door theory. Shut door theory adalah tadinya, ya, setelah tahun 1844, eh, pada waktu itu para pionir berpikir tidak ada pertobatan yang terjadi, ya, karena 1844 Oktober itu sudah pintu kasihan tertutup. Tapi kemudian pada waktu itu, setelah mempelajari lebih banyak, karena ini warisan dari Millerites pada waktu itu, setelah mereka pelajari, enggak, ini shut door ini hanya eh, untuk mereka yang menolak pekabaran William Miller. Lalu kemudian di tahun 1850-an berpikir shut door ini sebenarnya bukan berarti pintu kasihan tertutup, tapi shut door adalah eh, pintu yang ke bilik yang suci itu ya tertutup, tapi pintu yang ke bilik maha suci itu yang terbuka. Jadi kita melihat di sini ada perkembangan ide. Nah, mengapa di tahun 1840 dan 50 banyak terjadi development ideas, terutama tentang doktrin di sana. Setelah masa kecewaan pada tahun 1844, gereja para pionir ini kan berasal dari berbagai gereja, dari Metodis, dari Baptis, dari Presbyterian, ada yang dari Katolik, ya, dari berbagai macam gereja, Christian Connection, ya, dan sebagainya. Nah, ketika mereka datang masuk menerima pekabaran William Miller, ya, mereka eh, itu hanya mempunyai satu doktrin bahwa Yesus akan datang kedua kali. Tapi ketika Yesus tidak datang dan kemudian eh, pergerakan Miller terpecah-pecah, sebagian dari mereka pada akhirnya eh,
mereka berusaha untuk mengerti mengapa Yesus itu tidak datang. Dan kemudian doktrin Century itu ada melalui tulisan dari Crozier, ya, eh, Owen Russell Loomis Crozier. Dia menuliskan itu setelah penyidikannya bersama-sama Hiram Edson eh, dan juga seorang physician, ya, Han, ya. Ya, jadi di sini kita bisa melihat mereka yang menerima Doctrine of Century bahwa Yesus berpindah dari bilik suci ke bilik yang maha suci, kemudian berkembang lagi mengenai Sabat, ya, dan seterusnya. Kita melihat bahwa mereka memerlukan akan apa yang harus dibagikan kepada dunia. Dan mereka berasal dari berbagai gereja. Itulah sebabnya dari berbagai gereja ini karena mereka bertentangan satu dengan yang lain, mereka harus mempunyai biblical foundation yang kuat untuk kebenaran. Jadi ketika mereka sampai kepada sanctuary, bait suci, dan juga kepada Sabat, mereka harus melihatnya dengan jeli di dalam Alkitab. Apakah ini betul-betul biblikal atau tidak? Nah, dengan kebenaran-kebenaran yang awal yang dimiliki, disitulah mereka lanjut mempelajari kebenaran-kebenaran yang lain. Sehingga eh, mereka kemudian mengesampingkan hal-hal doktrin yang tidak alkitabiah yang dilihat mereka pada saat itu, eh, seperti hari Minggu, ya, dan kemudian immortality of the soul, ya, kekekalan jiwa. Nah, itu ditinggalkan ketika mereka mempelajari Alkitab lebih lanjut. Jadi jelas eh, bahwa teologi Advent itu adalah berkembang, terutama di mula-mula, zaman mula-mula. Jadi kalau ada yang mengatakan kita harus kembali kepada zaman pionir, pionir yang mana? Pionir yang masih merokok, pionir yang masih makan babi, atau yang masih makan tupai, karena zaman tahunnya itu berbeda. Sebelum 1863 sudah nggak masih eh, setelah 1863 tidak makan babi, tapi masih makan haram yang lain. Tahun 1902-03 baru kemudian tidak lagi eh, makan makanan yang haram seperti saat ini. Atau sebelum 1848 di mana semua masih mengkonsumsi semuanya, ya, ya, minuman apa saja termasuk merokok dan sebagainya. Jadi di sini kita lihat bahwa eh, yang mengatakan kita harus kembali ke zaman para pionir ini kurang bijaksana ketika kita mengatakan hal yang tersebut, karena pada zaman pionir para eh, pionir masih bergumul tentang mempelajari akan kebenaran-kebenaran Alkitab yang nantinya berkembang secara perlahan. Nah, sekarang kita lihat mengenai hal ini, ya. Eh, One God in Ellen G. White Writings. Ya, ada orang yang hanya berfokus kepada The Heavenly Trio. Ya. Padahal Heavenly Trio itu hanya beberapa kali muncul dalam tulisan Ellen White. Lebih banyak muncul adalah One God. Ya. Jadi memang seperti yang saya bicara sebelumnya tentang God's simplicity atau divine simplicity, di mana hari ini dipertentangkan dengan tulisan Ellen White, Heavenly Trio. eh, Bagi saya bahwa mereka yang berpendapat demikian itu tidak luas dalam melihat tulisan Ellen White. Kenapa? Karena yang dilihat hanya itu satu bagian, tidak melihat bagian yang lain. Ketika kita mau jujur untuk mempelajari satu ide seseorang, kita harus mempelajari secara komprehensif, bukan hanya berfokus kepada satu bagian dan tidak melihat bagian yang lainnya. Contohnya ini, di dalam manuskrip nomor 77 tahun 1909, dia katakan, "It is the one God, one faith, one baptism." Dia katakan eh, tentang adanya satu Allah di sana. Then the only one God had in reverse has
was sent to call them to their duty, even one equal with himself, his only begotten son. Jadi, the only one God. Ya, hanya satu Allah. Kemudian, for there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus who gave himself a ransom for all. Jadi kita lihat hanya ada satu Allah, satu mediator. Ini dia kutip dalam Titus 2 ayat 11. Ya. Selain dia menulis sendiri, dia juga menulis ayat Alkitab yang menunjukkan keyakinannya akan satu Allah. Lalu di dalam Christ Object Lesson, ya, dikatakan, too often the minds of students are occupied with man's theories and speculation, falsely called science and philosophy. They need to be brought into close contact with nature. Let them learn that creation and Christianity have one God. Jadi kita bisa lihat bagaimana ini ditekankan dan masih banyak tulisan lagi Ellen White yang mengatakan bahwa Allah itu satu. Jauh lebih banyak daripada dikatakan the heavenly trio. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa Ellen White menekankan dua hal, bahwa kemarin di pertemuan yang kedua, apa konsep tradisional dari Trinitas? Adalah one God, three persons, one substance. Ya. Bahkan kalau di dalam gereja Advent bukan hanya itu, bahwa ada masing-masing pribadi adalah co-eternal dan juga co-equal. Ya. Jadi eh, di sini, ya, meskipun orang berpikir yang lain mengenai tulisan Ellen White dikatakan lebih kepada tritheism, tetapi yang menuduh hal tersebut tidak melihat tulisan Ellen White yang lain, hanya mengambil satu sisi tapi tidak melihat sisi yang lain. Dalam letter 162 tahun 1900 dikatakan, he gave parents special instruction to teach their children the truth. Dia memberikan kepada para orang tua instruksi khusus untuk mengajarkan anak-anaknya tentang kebenaran, that they might gain a knowledge of him. Sehingga mereka dapat memiliki pengetahuan akan dia, and under the most trying circumstances fear and honor him as their leader and extend the knowledge that the Lord is one God. Jadi para orang tua, dia memberikan nasihat, adalah mengatakan kepada anak-anaknya bahwa mereka ya harus mengajarkan pengetahuan bahwa Tuhan itu adalah Allah, satu Allah. Ini ditekankan ini. Ini nasihatnya kepada para orang tua dalam setiap rumah tangga bahwa Allah itu hanya satu. Nah, ada banyak lagi yang lain, cuma saya tidak masukkan di sini. Ya, sekarang kita melihat one substance. Ya. Ini juga dia katakan Science of the Times 27 November tahun 1893 dikatakan. The Jews had never before heard such words from human lips, and a convicting influence attended them. For it seems that divinity flashed through humanity. Karena nampaknya bahwa keilahian keluar dari kemanusiaan ketika Yesus berkata, I and my Father are one. Aku dan Bapa adalah satu. The words of Christ were full of deep meaning. Kata-kata Kristus penuh dengan arti yang dalam. As he put forth the claim, ketika dia mengatakan klaim bahwa dia dan Bapanya adalah satu substance, memiliki atribut yang sama. Ya. Kalau Bapa itu kasih, berarti anak itu adalah kasih. Jadi kita melihat bahwa eh, tuduhan bahwa tritheism itu akan sulit apabila kita mengerti akan hal ini one substance di dalam pribadi kealahan itu. Dan ini juga yang dia katakan. Ketika dikatakan bahwa ada hierarki di dalam tulisan Ellen White mengenai Trinitas, sebenarnya justru tidak ada di sana hierarki. Karena dalam hal ini kita lihat di sini Yesus underived, tidak seperti tulisan-tulisan para bapak gereja
yang banyak mengatakan bahwa Yesus nampaknya underived melalui kata eh, begotten, diperanakkan. Berarti bahwa Yesus itu keluar dari Bapa. Demikian juga Roh Kudus, ya, generates atau regenerate from the Father. Di sini Desire of Ages halaman 530 dikatakan, In Christ is life. Dalam Kristus adalah hidup, original, asli, unborrowed, tidak dipinjam, ya, underived, tidak berasal. Ya. He that had son had life. Mereka yang mempunyai anak memiliki hidup. Itu dalam 1 Yohanes 5 ayat 12 dia kutip. The divinity of Christ is the believer's assurance of eternal life. Kealahan Kristus adalah jaminan umat percaya akan hidup yang kekal. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa eh, di dalam tulisan Ellen White tidak mengenal adanya derivation of Christ from the Father. Ya. Lalu dikatakan dalam manuskrip nomor 40 1890, God has wisdom and derived. Ya. Jadi kalau kita lihat kalimat lengkapnya, ya, the ability and wisdom of any man is only derived from God. Ini membedakan dengan manusia. Kesanggupan dan hikmat dari manusia hanya berasal dari Allah. Connected with God, terhubung dengan Allah, his life bound up with God. Ya. Hidupnya terhubung atau terikat dengan Allah. He will works the works of God. Jadi kalau kita terhubung dengan Allah, kita akan melakukan pekerjaan Allah. Allah has wisdom and derive. Ya. Jadi Allah baik itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya, hikmatnya itu adalah underive. He is the infinite one. Dia adalah yang tidak terbatas. The human is finite. Manusia itu terbatas dan uh, penuh kesalahan. Jadi kita dapat melihat di sini bahwa Allah, ya, masing-masing pribadi kealahan itu adalah underive. Kemarin kita pelajari bagaimana uh, baik di uh, gereja timur dan barat mereka percaya bahwa Yesus derive, ya, ya, dan Bapa adalah the monarchy, ya, dari terutama di gereja timur, ya. Kemudian kita lihat Patriarch and Prophets halaman 305, ditulis tahun 1890, dikatakan Jehovah the eternal, self-existent, uncreated one. Self-existent, ada dengan sendirinya, ya. Uncreated, tidak diciptakan. Himself the source, dialah sumber dan penopang dari semua. Is alone, satu-satunya, ya, yang berhak untuk menerima penyembahan dan hormat yang tertinggi. Kemudian dikatakan the Son of God share the Father's throne. Anak Allah, ya, share, berbagi tahta dengan Bapa dan kemuliaan yang kekal. Self-existent one and circle both. Self-existent. Jadi baik Bapa maupun anak itu self-existent. Lalu kemudian Signs of the Times tahun 1900 dikatakan before Abraham was, I am. Lalu ketika mengutip ini dalam Yohanes dikatakan, dia katakan, Ellen White katakan, Christ is the pre-existent, self-existent Son of God. Self-existent. Jadi kalau di dalam bahasa Calvin disebut autotheos, ya, self-existent. Nah, dengan self-existent, masing-masing self-existent, beberapa scholars menuduh Calvin bahwa dia percaya tritheism. Padahal ya enggak juga. Ini sebenarnya Calvin berusaha menunjukkan bahwa masing-masing itu adalah kekal dan mereka adalah co-eternal. Ya. Nah, sedangkan di gereja timur tidak demikian. Ya. Dan juga sulit meskipun uh, tidak pernah
disampaikan secara eksplisit, tapi di gereja Barat pun juga sulit menerima pandangan ini, ya. Namun, ya, Calvin percaya akan hal ini, dan kita akan lihat bahwa dalam tulisan Ellen White self-existent selalu muncul di sana. Kita lihat lagi di dalam letter nomor 19. God desire his people to look to him for guidance. Allah merindukan umatnya untuk melihat kepadanya untuk tuntunan. That they may be led. Bahwa mereka boleh dipimpin oleh rohnya. He is the eternal. Jadi Roh Kudus adalah the eternal, self-existent source of all life, physical and spiritual. Jadi kita lihat bahwa Holy Spirit itu adalah self-existent, sama dengan Son of God. Dan demikian juga, ya, khususnya Bapa. Ya, kita lihat bahwa tiga pribadi ini adalah self-existent di sini. Nah, Ellen White bukan hanya mengatakan one substance, bahwa God itu self-existent, ya, masing-masing pribadi kealahan. Bukan hanya mengatakan bahwa mereka adalah co-eternal dan co-equal, ya. Namun juga bahwa ada tiga pribadi di sana. Itulah sebabnya dikatakan the three great powers of heaven, Father, Son, and Holy Spirit. Ya. Lalu there are three living persons of the heavenly trio. Ya, the heavenly trio yang sering ya. Ini adalah bahasa meskipun tidak ada bahasa manusia yang secara sempurna menyatakan tentang Kristus. Namun yang ingin ditekankan adalah ada tiga pribadi, ada satu Allah, dan masing-masing pribadi kealahan ini dia adalah self-existent. Ya. Dia adalah kekal dan tidak ada monarki, ya, sama-sama mereka itu sederajat, ya. Nah, kemudian ah, di dalam tulisan Ellen White kata person dan power untuk three, ya, three great powers, three living persons itu digunakan eh, bergantian di sana. Seperti, ya, three great powers of heaven, three living persons, ya, atau the heavenly trio itu digunakan bergantian. Great powers, three great powers, ya, itu menunjuk kepada hal yang sama. Kita lihat lagi. Nah, di sini kita lihat the three holiest beings in heaven. Nah, berbeda dengan para bapak gereja yang menganggap being itu satu di sini. Being itu lebih kepada substance. Nah, di dalam tulisan Ellen White, ya, bagi dia beings itu adalah dianggap sama dengan persons. Contohnya, kita lihat di sini. The three persons. Terus three holiest beings. Beings dan persons itu bagi Ellen White sama. Nah, kita lihat sama seperti tulisan dari para bapak gereja. Ketika mereka berkata hipostasis, yang kemarin kita sudah bahas, hipostasis, itu kan tergantung konteks. Dan artinya bisa bertolak belakang. Ketika digunakan kepada being, hipostasis, ya, di tulisan para bapak gereja, itu bisa berarti being yang adalah satu, bisa berarti uh, persons yang adalah tiga. Ya, tergantung konteks. Kita sudah lihat dari pertemuan yang lalu. Nah, di dalam tulisan Ellen White tidak mengenal itu kata usia, uh, homois, ho, homousios atau homoiousios, ya, atau hipostasis. Nggak mengenal kata-kata itu. Ini dia kan tamat kelas 3 SD. Ya. Dan uh, dia tidak mempelajari, ya, tentang istilah-istilah teologi yang rumit. Cuma yang dia tahu adalah bahasa pada saat itu yang sederhana. Persons bagi dia itu beings. Nah, dan nanti kita lihat di kamus pada zaman dia hidup, ya, yaitu Webster yang kadang-kadang dia kutip di dalam tulisannya yang menunjukkan beings itu adalah persons. Jadi kalau
kita melihat tulisan Ellen White, lalu kemudian kita bandingkan dengan istilah modern, tidak match. Karena Ellen White tidak menggunakan tulisan eh, modern dari para teologi dengan istilah-istilah itu. Dia hanya mengambil istilah sederhana dan kemudian mengartikannya, mengambil makna rohani. Nah, jadi eh, di dalam kamus yang dia pernah kutip, yaitu di Webster, kata beings itu bersifat persons. Nah, ini di dalam bahasa sehari-hari yang digunakan oleh Alan White. Lebih lanjut dia katakan, ya, Father, yang ya, as at our baptism, we pledge ourselves to Him and receive the ordinance in the name of the Father, Son, and the Holy Ghost. These three great powers of heaven. Jadi, three great powers, persons, being, itu juga digunakan interchangeably, ya, bergantian, yang menunjukkan kepada three personal God. Ya. Jadi being di sini bukan maksudnya seperti being yang dimasukkan oleh para bapak gereja, tapi being yang dimaksud adalah persons. Ya. Kita lihat fullness of the Godhead. Ya. The Son is all the fullness of the Godhead manifested. Jadi kita lihat bahwa menunjukkan bahwa anak itu adalah betul-betul Allah. Dia adalah memiliki substance yang sama, co-equal and co-eternal with the Father. Ya. Karena di sini here is shown the personality of the Father. Jadi ketika anak itu adalah Allah yang penuh, ini karena dia mementulkan Bapa adalah Allah yang sepenuhnya. Dan kemudian bagaimana tentang Roh Kudus? Dikatakan di tahun 1906, eh, ini di tulisan yang sama, di manuskrip nomor 21. The comforter that Christ promised to send after he ascended to heaven is the Spirit in all the fullness of the Godhead. The Spirit in all the fullness. Dia betul-betul Allah. Ya. Sama dengan anak yang betul-betul Allah dan sama dengan Bapa yang betul-betul Allah. Jadi menunjukkan co-equalnya di sana. Lalu disebutkan bagian tengah, yang bagian kuning ini, tulisan warna kuning. There are three living persons of the heavenly trio. In the names of these three great powers, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Jadi masing-masing itu full Allah itu. Tidak ada yang derive dari yang lain. Ketika berbicara, Roh Kudus keluar dari Bapa dan Anak, dan kemudian Anak diutus oleh Bapa atau diperanakkan oleh Bapa, itu menunjukkan bagaimana mereka adalah ya sharing responsibility atau menunjukkan peran mereka dalam rencana keselamatan, tidak menunjukkan akan asal mulanya. Nah, ini tadi saya katakan person and being. Ellen White berpikir bahwa person and being adalah sama. Da, ketika kata itu dihubungkan dengan the ex, dengan keberadaan personal dalam kealahan. Definition of being, ya, ini di kamus Webster, dictionary yang digunakan Ellen White, is a living existence. Jadi being itu a living existence. Ya, jadi kita lihat di sini two distinct beings. Ya. Ini antara uh, Yesus dan anak itu mempunyai pribadi yang berbeda. Kalau pribadinya tidak berbeda, satu, ini akan merujuk kepada modalism. Apa yang mau dikatakan oleh para pionir adalah tidak mengaburkan akan kepribadian atau dalam arti tidak mengaburkan person antara bapa dan anak. Bahwa bapa itu berbeda dengan anak. Makanya digunakan kata distinct. Dan di dalam tulisan para pionir gereja, ketika bahwa eh, tidak ada kata distinct, ini jadi abstrak Allah itu. Ya. Jadi padahal di dalam Alkitab nampak jelas terlihat bahwa antara pada waktu Yesus dibaptis, Yesus yang dibaptis
Roh Kudus dalam bentuk burung merpati dan ada suara Allah di sana pada waktu yang bersamaan yang menunjukkan ada pribadi yang berbeda di sana. Nah, kata distinct menunjukkan bahwa itu pribadi yang berbeda. Ada ininya, ada pribadinya. Tapi apakah pribadinya seperti kita? Allah ya jelas berbeda. Oh, malaikat sama manusia aja Alkitab katakan berbeda. Bahwa manusia diciptakan itu lebih rendah sedikit dari malaikat. Nah, apalagi dengan pribadi kealahan. Namun, yang ingin dikatakan oleh para pionir adalah bahwa mereka mempunyai pribadi, ya, bahwa kealahan itu tidak abstrak, tidak kabur, bahwa kita nggak bisa membedakan mana bapa, mana anak. Dalam Daniel 7, kita melihat ketika anak manusia datang kepada yang lanjut usia, jelas terlihat di sana bahwa dia punya person itu berbeda. Nah, kemudian dikatakan di sini. He was one with the Father. The oneness so close that although, meskipun two distinct beings, there was perfect unity of spirit, purpose, and action. Ada kesatuan dalam purpose, ya, dalam spirit dan dalam action. Itu sebabnya dikatakan dalam Alkitab, Allah itu roh. Apa maksudnya roh? Bahwa roh itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Meskipun dia punya pribadi, tetapi karena pribadinya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, bagi mereka yang menerima filosofi Yunani tentang manusia, ini yang sulit diterima. Karena bagi mereka yang menerima filosofi Yunani ini, bahwa ketika dikatakan punya pribadi, maka ini akan dibatasi oleh ruang dan waktu. Itu kan filosofi Yunani. Tetapi tidak dalam filosofi Alkitab. Kita lihat bahwa Bapa dan Anak dan Roh Kudus memiliki pribadi yang berbeda. Namun, mereka punya pribadi itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Oh, mereka Allah. Ya. Jadi ini yang Alkitab katakan yang sangat bertentangan dengan filosofi Greek. Nanti ini akan berhubungan dengan apa namanya eh, ya impassibility of God. Nah, itu hal yang lain, itu terminologi yang lain yang kita tidak akan bahas. Karena ini juga adalah asal ya pemikiran impossibility of God eh, dalam doctrine of God itu menunjukkan ini mempunyai banyak akar dari filosofi Yunani. Kalau kita membaca satu tulisan dari Fernando Canale tentang hal ini, tentang Allah, kita akan melihat lebih jelas bagaimana istilah-istilah ini memiliki erat kaitannya dengan filosofi Yunani. The mind of the Father was the mind of the Son. Jadi mereka mempunyai satu pikiran, satu tujuan, satu action. Ya. Jadi ketika satu keluar dari yang lain, itu bukan menunjukkan mereka lebih rendah, tapi menunjukkan perfect unity untuk melakukan satu purpose dan action. Dan kadang-kadang yang kita bahas kemarin juga adalah adanya temporary subordination untuk melakukan purpose yang sama. Yang satu meninggikan yang lain, yang yang satu merendahkan dirinya untuk mencapai tujuan yang sama. Demikian juga satu dengan yang lain, itu saling meninggikan untuk melakukan tujuan atau maksud penebusan yang sama. Nah, sekarang kita lihat lagi in this scripture, ya, God and Christ are spoken of separately. They are two distinct persons, but one in mind, one in heart, one in holiness and justice and purify, and one in the work of seeking to save the sinful race. Two distinct persons, but one in mind. Yeah. One in heart. Adanya perfect unity. Nah, ada kesatuan di sana. Jadi itulah sebabnya yang membahas hanya Heavenly Trio tidak melihat elemen-elemen yang lain dari tulisan Ellen White berada pada ketimpangan pandangan kealahan mengenai Ellen White. Apakah Ellen White berpikir bahwa personalities ya di dalam Godhead itu berbeda? Apa arti distinct? Ellen White menggunakan Webster Dictionary ini ya.
edition tahun 1864 dalam tulisannya tahun 1880. Definition of distinct. Having the difference mark, not identical. Nah, not identical. Jadi bapak dan anak it is not identical. This is what what she was trying to say. Ya, inilah yang dia coba untuk katakan ketika dia katakan distinct bahwa tidak identik. Kalau itu identik itu jatuh ke dalam modalism. Ah, bahwa pribadi anak adanya different, ya. Separated as not to be confounded with any other thing, ya. Not confused, ya. Jadi kata distinct itu menunjukkan bahwa itu tidak identical. Dalam kamus ini juga kata person, pribadi, can be meant as agent, ya, sebagai agen. Itu sebabnya kadang-kadang three heavenly trio, kadang-kadang three great powers, three great agents, ya, digunakan dan secara bergantian. Karena ya di dalam tulisannya adalah seperti itu. Nah, seperti ini kita lihat dalam manuskrip nomor 27A tahun 1900. Three distinct agencies. Ini apa yang dia maksud adalah persons. Ya, sesuai dengan kamus yang ada pada saat itu. The Father, Son, and Holy Ghost work together for human being. Jadi ketiga pribadi kalian ini bekerja bersama-sama. Mereka, they are united in the work of making the church on earth like the church in heaven. Nah, jadi eh, di dalam perbedaan ada kesatuan satu yang sulit untuk dipisahkan. Definition of personality. Nah, ini dalam kamus Webster yang digunakan oleh Ellen White, that which constitute or pertains to a person. Personality itu tidak berbeda dengan a person di sana. Itulah sebabnya tadi dikatakan distinct persons, di sini dikatakan Christ and God are one, and yet they are distinct personalities. Ya. Jadi karena dimaksud person dan personalities bagi Ellen White itu tidak berbeda eh, yang sangat jauh antara pribadi dan kepribadian. Kemudian kita lihat ya tahun 1893. The Holy Spirit is the comforter in Christ's name. He personifies Christ, yet is a distinct personality. Jadi tidak confuse personality antara Holy Spirit, ya, Roh Kudus dan Yesus. Ya. Kemudian, as Christ and the Father, ya, sama seperti Bapa dan Anak memiliki pribadi yang berbeda. Demikian juga Kristus dan Roh Kudus memiliki pribadi atau kepribadian eh, pribadi yang berbeda. Jadi eh, personality di sini adalah eh, a person di sana yang dimaksud ya kalau di dalam kamus ini ya. Itulah sebabnya Ellen White menyebut Bapa dan Anak sebagai tiga pribadi. Personality itu eh, menunjukkan adanya pribadi yang berbeda. Meskipun mereka mempunyai atribut yang sama, kasih dan sebagainya, namun pribadinya adalah berbeda. Representatif. Artinya adalah karena Anak dan Roh Kudus disebut representatif di sana, yang menunjukkan bahwa stands in the place of uh, someone. Jadi itu yang dimaksud dengan kata representatif. Jadi kita lihat Yesus disebut sebagai representasi dari Kristus. Kristus disebut representasi dari Bapa. Ya. He represented a personal God. Ya. It is impossible to gain a perfect knowledge of God from nature, for nature itself it's imperfect. Jadi kadang-kadang kita mau mencoba mengerti nature dari Allah,
atau pengetahuan tentang Allah itu dari alam. Tapi alam itu sendiri tidak sempurna. Jadi yang bisa merepresentasikan Bapa itu adalah Kristus. Di tahun 1895 juga dikatakan, The Savior was pointing forward to the time when the Holy Spirit should come to do a mighty work as His representative. Jadi Roh Kudus adalah representatif dari Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Sebagaimana Yesus Kristus merepresentasikan Bapa, ya, dan tetap dia adalah memiliki pribadi yang berbeda dari dia. Sama halnya dengan Roh Kudus yang merepresentasikan Anak. Dia juga memiliki pribadi yang berbeda dari Anak. Nah, sekarang kita lihat Ellen White on Triune God. Ellen White percaya hanya ada satu Allah. Ellen White menuliskan secara eksplisit ide tentang uh, ada tiga pribadi, satu Allah tiga pribadi. Meskipun dia tidak pernah menggunakan kata Trinity. Nah, sekali lagi dia tidak menggunakan istilah teologikal yang rumit. Para pionir Advent tidak menggunakan Trinity, kata Trinitas, karena menurut A.J. Wagoner, ya kalau kemarin buka link yang saya berikan, di situ ada salah satu artikel saya mengenai contributions of the divinity of Christ to the acceptance of the Holy Spirit and the Trinity in Seventh-day Adventist theology. Di situ akan didapati uh, mengapa para pionir tidak menggunakan kata Trinitas di sana. Jarang, ya, terutama sebelum tahun 1890-an. Jarang sekali menggunakan karena kata ini, ya, ini menimbulkan banyak perdebatan dan terlalu banyak perbedaan pemahaman tentang Trinitas sehingga ini kata yang menimbulkan polemik, ya, bagi para pionir sehingga tidak digunakan. Jadi Ellen White menghindari ini. Yang lebih dia gunakan adalah kata uh, three great powers, ya, uh, three agencies, ya, kemudian three persons atau the heavenly trio, ya. Kata itu, apakah itu eh, salah? Tidak menggunakan istilah teologi? Tidak juga. Orang kan bebas mau membuat istilah-istilah. Banyak istilah baru yang muncul yang tidak berkaitan dengan para bapak gereja. Ya. Jadi eh, dari sini eh, seseorang bebas memberikan terminologinya asalkan itu ada di-qualify, ya, diberikan arti apa maksudnya dengan istilah tersebut, ya. She believes three persons or personality. Jadi dia percaya tiga pribadi uh, atau personalities or beings or powers in the Godhead. It means that the words person, being, personality, and power dapat digunakan cara bergantian jika itu eh, kata-kata ini berhubungan dengan individual yang ada di dalam kealahan. Dia juga menegaskan, menyatakan bahwa tiga pribadi adalah berbeda dari satu dengan yang lain. Karena kalau sama, di dalam pikiran para pionir adalah itu akan menjadi modalism. Dan itu sangat ditolak. Itu mengaburkan akan pribadi Allah. It means their three personalities are different as individual from each other. Dia personalities di sini maksudnya adalah pribadi di sana. Keunikan masing-masing pribadi itu eh, ya dia unik meskipun satu. Unik kenapa? Karena dia berbeda, ya, berbeda. Bukan anak yang mati di kayu salib, ya. Bukan anak yang mati. Bukan anak siapa yang mengutus anak? Hanya Bapa yang mengutus anak. Ya, masing-masing ada keunikannya, personalities di sana. Dia secara eksplisit menyampaikan bahwa meskipun personality atau person itu different, berbeda di
among the persons in the Godhead, but they are united. Mereka satu dalam rencana pekerjaan penebusan. Ya. Yang mana kata representatif yang digunakan dalam tulisan Ellen White digunakan kepada Bapa dan Anak untuk menunjukkan bagaimana peran mereka dari rencana penebusan itu. Para pionir gereja, ya, sebelum dan setelah tahun 1888 percaya bahwa person atau personality yang ada di dalam kealahan itu berbeda, ya, baik Bapa, Anak maupun Roh Kudus. Joseph Bates ya menolak Trinitas karena apa awalnya? Karena Tuhan Yesus dan Anak Allah adalah juga Bapa yang berkuasa, Allah yang berkuasa, Allah yang maha kuasa, yaitu Bapa, satu dan being yang sama. Nah, kan para bapak gereja kan percaya hanya satu being, tiga pribadi. Nah, pengertian daripada, ya, ini abad ke-19, para pionir acuan, being itu sama dengan persons. Ya. Mereka tidak berpikir secara eh, kompleksitas teologi ya pada abad mula-mula. Karena ketika dikatakan one and the same being, itu menunjukkan ini modalisme ini. Trinitas itu modalisme. Jadi itulah sebabnya awal-awal kenapa itu ditolak. Karena pengertian para pionir berbeda dengan pengertian para skolas modern sekarang. Ya, karena dianggap kalau same being, eh, dan ini bukan sesuatu yang ganjil sebenarnya pengertian ini. Oleh karena kenapa timbul semea Arian? Kemarin saya jelaskan. Oleh karena homoousios, ya, homousios, ya, kata yang digunakan oleh Athanasius, itu dianggap juga oleh Pak Semai Arian, ya, yang terutama pada zaman Kekaisaran Konstantinus, ya, bahwa ini lebih kepada modalisme. Ya. Meskipun nanti di konsili yang kedua di Konstantinopel itu dijelaskan lebih lanjut tidak begitu maksudnya sebenarnya. Tetapi setelah tahun 325 em, Athanasius dituduh ini adalah homoousios, itu adalah modalisme. Karena kalau same being antara Bapa, Anak dan Roh Kudus itu menunjuk kepada pribadi yang sama. Nah, hal-hal kerancuan terminologi, salah pengertian, dan perbedaan pemahaman ini yang membuat Trinitas pada awal mula-mula pergerakan Advent itu ditolak, ya, oleh karena pengertian akan hal ini. James White menuliskan tahun 1855, "We might mention the Trinity, which does away with the personality of God and of His Son Jesus Christ." Jadi dengan adanya itu same being itu mengaburkan pribadi kealahan. Ya, itu sebabnya itu yang jadi masalah eh, ya ketika kita berfokus kepada kesatuan, tapi padahal pribadi yang berbeda ini kurang begitu eh, ditekankan seimbang sama dengan kesatuannya sehingga kabur dalam pengertian akan eh, Trinitas ini. Lalu Ellen White juga mengatakan, those who try to bring in theories that would remove the pillars of our faith concerning the century or concerning the personality of God or of Christ are working. Ini berbicara tentang ya bagaimana personality of God di mana tidak mengaburkan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, bukanlah one being atau one person. Itu penting dari sejak mula bagi gereja Advent bahwa Allah itu memiliki pribadi di mana Bapa dan Anak bukan pribadi yang sama. Ya, meskipun mereka itu satu, ya, Bapa, Anak, Roh Kudus itu satu, tapi jangan dikaburkan dengan mengatakan bahwa eh, tidak ada
Ya, pembagian yang jelas, tidak ada pribadi perbedaan yang jelas di antara itu. Satu Allah, one substance, ya. Namun eh, di situ kita melihat bahwa eh, ada tiga pribadi yang nampak di sana, sebagaimana yang dilihat di dalam Alkitab. Jadi ketika dibilang pribadi yang nampak, itu jangan berpikir seperti kita eh, manusia. Kita tidak tahu Allah tentunya lebih jauh lebih sempurna daripada kita seperti langit dan bumi perbedaannya bahkan lebih dari itu. Tetapi itulah yang kita lihat di dalam Alkitab bahwa jelas ada Bapa, ada Anak, dan ada Roh Kudus. Kata pribadi sendiri tidak menjelaskan em, entiti Allah secara sempurna, ya. Namun itulah yang terbaik pemahaman yang kita miliki. Itulah sebabnya semua yang percaya Trinitas menggunakan kata persons di sana untuk menunjukkan three persons, tiga pribadi, ya, yang berbeda. eh Kita lihat statement dari Ellen White, ya, tentang kealahan tentang tiga pribadi ini datang tahun 1890 ke atas, ya. eh ini tidak terlepas dari rapat General Conference tahun 1888. Pada saat tahun 1888 membahas tentang kebenaran oleh iman, dan pada waktu membahas tentang bagaimana keselamatan oleh Yesus, dan akhirnya membahas tentang peran Yesus di dalam keselamatan, dan kemudian pribadi kealahannya, dan akhirnya merambat kepada Roh Kudus dan juga kepada Bapa. Kita lihat di dalam Testimonies to Ministers tahun 91, eh, halaman 91 dan 92. Tuhan dalam rahmatnya yang besar mengirimkan pekabarannya yang sangat berharga kepada umatnya melalui Wagoner dan Jones. Banyak orang telah kehilangan pandangan tentang Yesus. Ya, mereka perlu untuk memiliki penglihatan yang langsung kepada keilahiannya, ya, keilahiannya. Karena apa? Kalau Anda baca artikel saya yang tadi saya sebut, ya, di sebuah jurnal, bagaimana keilahian Yesus itu berkembang di dalam teologi Advent. Ya, ada pertamanya faham Arian, Yesus diciptakan seperti Uriah Smith di awal-awal tahun 1865. Lalu kemudian dia rubah, oh Tuhan Yesus itu nggak diciptakan, tapi diperanakan katanya. Eh, Nah, kemudian eh, berkembang lagi eh, bahwa dia betul-betul Allah. Itu kita lihat tahun 1888 adalah titik balik di mana kita melihat kealahan Yesus dengan lebih baik ketika kita melihat rencana keselamatan itu. Jadi begini, Allah sudah tahu sebelumnya bahwa manusia yang diciptakan akan jatuh. Nah, itulah eh, pada saat itu, ya, kalahan dalam hal ini eh, Yesus secara sukarela kemudian eh, mati atau mengatakan akan turun ke bumi. Nah, kalau Yesus itu tidak sejajar, tidak co-eternal, co-equal dengan Allah, dengan Bapa maksudnya dalam hal ini, dan Yesus itu hanya derive dari Bapa, berarti ya Bapa ini kasihnya tidak benar-benar dong. Kenapa? Karena Bapa ini kan maha tahu. Dia tahu bahwa waktu yang masa yang akan datang jelas terlihat baginya karena dia maha tahu. Lalu karena dia maha tahu dari waktu kekekalan dia sudah lihat akan ini. Lalu dia bermaksud akan keluarlah anak ini. Yang nanti anak itu yang akan mati. Dalam hal ini, kalau ada monarki di dalam kealahan, kasih Allah itu kurang tentunya. Tetapi kalau mereka itu self-existent, co-eternal, dan juga adalah co-equal. Berarti
apa yang terjadi kepada Yesus, Bapa ini bisa bisa connect karena itu tidak lain adalah ini sama sederajat dengan dirinya yang mati ini. Ya. Jadi dalam hal ini, di situ eh, konsep bahwa Yesus lebih rendah, karena sebelum 1888 yang marak, ya meskipun tidak semuanya, marak ini pandangan Yesus ini Allah yang lebih rendah daripada Bapa. Kemudian pelan-pelan berubah ketika kita mempelajari kebenaran Kristus. Kalau kebenaran Kristus sama, ini karena Kristus adalah perwakilan dari Bapa, berarti sejauh mana Kristus ini mewakili Bapa. Kalau dia co-eternal dan juga co-equal, oh ini betul-betul luar biasa ini. Kasih Bapa ini luar biasa. Lebih diappreciate di sana. Karena sejajar. Tapi kalau yang satu hanya underived, ya berarti ya ini keluar dari Bapa. Hanya perwakilan yang tentunya ada monarki di dalam kealahan itu. Nah, ini mempengaruhi cara berpikir eh, dalam menerima eh, konsep penebusan itu. Ya. Tahun 1888, Ellen White menuliskan tentang the righteousness of Christ. Ya. Our heavenly Father bestowed all heaven in one gift. Bapa Sorgawi kita memberikan dari sorga satu pemberian. That of is his dear son, yaitu adalah anaknya. The work of Holy Spirit is not to doubt with untempered mortal, but it is to convince the world of sins. Jadi kita lihat di sini, dalam ini artikel yang ditulis tentang kebenaran Kristus, bahwa Bapa, Anak, dan Roh itu bekerja bersama-sama untuk keselamatan manusia. Nah, kalau yang satu, ya, underived, yang lain derived dari Bapa, ini kan eh, tidak equal kasihnya berarti. Ya. Tetapi ini menunjukkan tidak, karena derajatnya pun berbeda. Yang satu underive, yang satu derive. Nah, dua yang lain derive. Tetapi ketika tiga pribadi ini self-existent, yang menunjukkan tidak ada yang derive satu dengan yang lain, ini menunjukkan bahwa kasih Allah itu betul-betul sangat besar. Karena dihasilkan dari pribadi yang original, unborrowed, underived. Ya. The office of Holy Spirit is to take the things of Christ. Nah, jadi then we will know both the Father, ya, and the Son. Jadi diskusi kealahan ini untuk keselamatan manusia di tahun 1888 ya mempersiapkan statement Ellen White yang lebih jelas. Ya. Jadi eh, tentang keilahian Kristus dan Roh Kudus, demikian juga tentang Trinitas. Jadi kita lihat tadi, ya, ini juga bisa kita lihat Yesus Kristus adalah Jehovah, eternal, self-existent. She was emphatic that in Christ is life original, unborrowed, underived. Anak itu infinite and omnipotent. Ya, dia adalah kekal, self-existent Son. Holy Spirit adalah pribadi yang ketiga dari kealahan. Ya, ini 1890-an semua ya kutipan tentang hal ini. Holy Spirit is comforter in Christ's name. He personifies Christ, yet is a distinct personality. Nah, kesimpulannya, Ellen White percaya bahwa Allah itu satu, tiga pribadi, co-equal and co-eternal, one substance. Ellen White secara jelas menyatakan bahwa ide uh, tiga pribadi dalam satu kealahan itu di tahun 1900 setelah 1888 dissociation. Namun itu telah dimulai di 1890-an ketika dia berkata bahwa masing-masing pribadi itu self-existence, ya. Dan kemudian baru Triune God atau Heavenly Trio itu baru di 1900-an. Ya. Itu di akhir. Jadi jangan berfokus
kepada Heavenly Trio-nya, tapi fokus kepada self-existent, bagaimana ini berkembang di dalam tulisan Ellen White, satu Allah yang ada dari tahun-tahun sebelumnya, tapi bagaimana mengekspresikannya lebih lanjut itu di tahun 1900 ke atas. Ya. Jadi eh, pada waktu habis 1888 GC Session, ada sebuah buku yang juga diterbitkan berbicara tentang Trinitas. Itu bukan ditulis oleh penulis Advent, tapi dari Presbyterian yang kemudian direproduksi oleh Review and Herald, penerbit Advent. Kemudian istilah Trinitas banyak juga digunakan para pionir Advent di periodikal-periodikal Advent. Ya. Dan kondisi-kondisi ini adalah background ya pernyataan Ellen White yang lebih jelas tentang tiga pribadi di dalam kealahan. Ketika dia menggunakan kata the great, three great powers of heaven, the three living persons of heavenly trio, three great powers, three holy beings, three person, three distinct agencies. Jadi kita lihat kata-kata ini muncul di tahun 1900-an. Ya, setelah tahun 1888 itu. Jadi demikian kita lihat bagaimana proses perkembangan doktrin eh, tiga pribadi ini ya atau Trinitas di dalam tulisan Ellen White. Oke, terima kasih banyak pendeta. Luar biasa sekali kan. Eh, ya bahkan mungkin bagi banyak orang Advent informasi tadi itu nggak diketahui gitu. Jangan bagi orang non Advent gitu yang mencoba mengerti tulisan Nyonya White gitu kan atau mengomentari. Iya, Tapi orang Advent sendiri mungkin nggak tahu. Mungkin iya. sebelum nanti Mas Yansen bertanya ya, saya saya sebenarnya ada simpan pertanyaan ketika melihat tadi yang mungkin tidak terlalu berhubungan dengan Trinitas dan Nyonya White, tapi saya jadi terpikir sesuatu tentang Trinitas itu sendiri. Mungkin ini pendeta. Hmm, apa namanya? Kalau saya perhatikan tadi dari yang pendeta bawakan gitu, bahwa kita harus akui di awal-awal gereja Advent itu karena dipengaruhi oleh banyaknya denominasi, ada Christian Connection gitu ya, dan yang lain-lain, sehingga seakan-akan ada anti paham Trinitas gitu ya, karena dibilang itu warisan Katolik lah atau apapun itu gitu kan. Dan eh, ya saya ingat perkembangannya nanti baru di salah satunya yang tadi yang pendeta pakai juga in Christ is life original unborrowed, itu di Desire of Ages 1898 kalau saya nggak salah. Nah lalu Hmm. berkembang nanti sampai di kutipan yang terkenal juga yang the Holy Spirit is the third person of the Godhead itu kan, kalau nggak salah di Ministry of Healing 1905 atau berapa itu. Nah lalu Tapi sebelumnya sudah ada di pertanyaan saya, 1893 nah pertama kalau kali. misalnya kita sudah ada Mm-mm. 1893, iya iya. Maksud 1893. saya kalau misalnya progressive revelation itu memang ada bahkan dalam tulisannya Nyonya White sendiri. Tapi seberapa berdampak sih tulisannya Nyonya White terhadap fundamental beliefs-nya Advent, gereja Advent? Karena kalau saya lihat, kalau saya nggak salah, mungkin pendeta boleh koreksi, itu baru dikatakan itu dirumuskan lah di dalam Statement of Fundamental Beliefs itu di tahun 1931 oleh Wilcox kalau saya nggak salah. Nanti baru 1946 itu baru masuk ke Fundamental Beliefs yang 27 doktrin kalau nggak salah tentang Trinitas. Walaupun memang tadi pendeta bilang mereka nggak pakai term Trinitas di tulisannya Young White gitu, nggak ada term Trinitas. Nah tapi pertanyaan saya, apakah dok, apakah bukan saya ya apakah doktrin Advent ataupun fundamental beliefs-nya Advent itu seberapa pengaruh sih tulisan Nyonya White terhadap perumusan itu sendiri, atau kayak ada semacam rapat dulu, GC session dulu, lalu bukan cuma dari tulisannya Nyonya White baru bisa dirumuskan, karena kan itu ada puluhan tahun kan semenjak semenjak Nyonya White tulis ini Holy Spirit itu third person Godhead, in Christ life is unborrowed gitu, baru itu nanti dirumuskan gitu. Mungkin itu pendeta pertanyaan saya. Jadi pertanyaannya merujuk kepada apa dulu ini? Tulisan Ellen White, kenapa baru tahun 1931 dimasukkan di Fundamental Belief? Begitu. Mm-mm, mm-mm. Nah, oke. Untuk hal itu, eh, kita tahu bahwa Fundamental Belief kita ini juga develop. Pertama, tahun 1854 kita hanya punya 5.
Lalu tahun 1872 itu kita punya 25. Lalu 1931 yang tadi kamu sebut itu jadi 22. Loh, kok dari 25 jadi 22? Karena dari 25 itu ya, 9 diantaranya dari 25 itu berbicara tentang satu doktrin. Nah, jadi 1931 itu 22, 1980 itu 27, ya kan? 2005 itu 28. Nah, kamu udah lahir kan? Itu yang 20 tahun 1980 belum lahir toh? Belum. Nah, waktu 27 belum lahir. Ya. Nah, jadi em, lahirnya di bawah 2005 atau di atas 2005? Di bawah. Saya Tapi 99, pendeta. oh, 99 sama. berarti 99. berarti masih merasakan 27 doktrin ya, tapi masih 27. kecil, Ya, masih belum mengerti Ya, apa masih. itu 27 doktrin. ya, Nah, Benar. betul. nah, jadi kita lihat bahwa doktrin itu ini. Nah, sejak awal dari tahun 18 awal-awal lah, eh, dari General Conference itu berulang kali ada resolusi di GC session akan kepercayaan kepada the gift of prophecy itu sudah ada dari awal. Namun satu hal yang kalian perlu tahu, doktrin gereja Advent tidak pernah berdasarkan tulisan Ellen White. Dari sejarah gereja kita selalu berdasarkan Alkitab. Nah, tetapi tulisan Ellen White mengkonfirmasi dari apa yang dipelajari dari Alkitab. Nah, sekarang contoh, kita punya doktrin nih, sanctuary. Oh, orang tuduh ini tulisan Ellen White. Enggak. Ellen White mendapatkan vision itu setelah doktrin sanctuary itu ditulis. Lalu apa yang dikatakan? Saya menerima dari Tuhan bahwa apa yang ditulis oleh Brother Crozier tentang the heavenly sanctuary itu adalah eh, Tuhan menghendaki dia menuliskan akan hal ini untuk kita mengerti. Jadi itu lebih kepada konfirmasi. Ellen White tidak memainkan peranan yang dominan dalam teologi, tapi dalam lifestyle gereja. Iya, lifestyle gereja. Seperti apa? Reformasi makanan, kehidupan, ya hal rohani, ya eh, tentang merokok, ya kah? Ya. Terus kemudian tentang makanan dan minuman yang sehat, dress reform, ya. Dan banyak hal dalam rumah tangga, dalam sekolah. Itu institusi kita. Mulai dari gereja, kemudian pendidikan, ya, rumah sakit, ya, sekolah-sekolah dan rumah sakit, ya, percetakan. Itu semua diawali dari tulisan Ellen White. Visi dari Tuhan. Tapi tidak dalam hal doktrin. Ada pembahasan khusus tentang itu. Ya, saya mengajar Development of Adventist Theology. Jadi satu semester untuk itu di kelas masteral. Nah, itu nggak ada di S1 soalnya. Jadi itu hanya ada di masteral ke atas. Nah, di situ baru kita bisa lihat. Nah, sekarang oke, coba saya lihat ya apa yang saya mau bagikan sama kalian. Bukti akan hal ini. Karena kita kalau di kelas itu harus semuanya harus ada Pakai data. buktinya. Iya, data. Ya, oke, saya tunjukkan apa fondasi doktrin. Ya, bahkan Ellen White pun ya mengatakan bahwa kita harus pergi kepada Alkitab untuk doktrin. Nah, Yang the ini Bible yang is salah only dimengerti. great itu ya benar Ada ya. yang mengatakan Ellen White otoritatif bagi gereja Advent. Iya, dalam hal apa dulu? Nah, Hmm. jadi otoritatif ya otoritatif. Tapi dalam hal apa? Tidak bisa nih pukul rata ya. Ini, Oke. oke, ini ya. Ini George Knight, dia editornya untuk Seventh Day Adventist Question and Doctrine tahun 2003 dikata. While Adventists hold the writings of Ellen White in highest esteem,
ya. Ketika orang Advent memegang tulisan Ellen White dengan harkat yang tinggi, yet these are not the source of our expositions. Ini bukan sumber dari eksposisi kita tentang Alkitab. We base our teaching on the scriptures, the only foundation of all true Christian doctrines. Nah, bisa baca ini kan? Jelas kan? Nah, kemudian berikutnya. Ini di Handbook of Seventh-day Adventist Theology dikatakan. Her greatest, ini Ellen White greatest and persistent concern is to uplift Christ as supreme revelation of God. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa apa yang menjadi concern Ellen White dalam tulisannya adalah meninggikan Kristus ya as the supreme revelation of God sebagai pewahyuan tertinggi Allah ya dan to urge her readers to accept the scriptures untuk mendorong pembacanya menerima Alkitab sebagai yang diinspirasikan yang tidak dapat salah ya dan otoritatif firman Tuhan yang berotoritas. Dia meninggikan Alkitab sebagai wahyu, ya, pernyataan karakter Allah, ya, catatan yang terpercaya tentang bagaimana Allah memperlakukan manusia, dan standar iman dan doktrin yang tidak dapat salah. Terus ini tulisan Ellen White, Experience and Views. Ini tahun 1851, buku yang pertama Ellen White. Di halaman 64. I recommend to you, dear reader, the word of God, firman Allah, sebagai apa? The rule of your faith and practice. Praktis. Jadi Ellen White pun mengatakan Alkitab Hmm. dasarnya bahwa sebagai dasar dari doktrin. Nah, ini kita lihat, saya ambil dari Ministry Februari, majalah Ministry ini, majalah kependetaan, Februari tahun 83, 24. Siapa yang nulis dari BRI? Biblical Hmm. Research Institute. Ya, Ya. dikatakan. We believe that scripture is the foundation, nomor 3. This is the foundation of faith and final authority in all matters of doctrines and practice. Alkitab. Bagaimana Ellen White? We believe that the purposes of Ellen White writings include guiding in understanding the teaching of Scripture and application of this teaching with prophetic urgency to the spiritual and moral life. Jadi tulisan Ellen White lebih kepada ya pengertian Alkitab untuk hal rohani dan moral. Tetapi untuk doktrin and practice itu Alkitab. Jadi beda fungsinya. Kalau Alkitab itu adalah fungsinya sebagai standar doktrin dan praktis, fungsi tulisan Ellen White adalah untuk menuntun gereja menjalankan fungsinya, untuk menjalankan misinya, dan juga untuk hal rohani dan kehidupan moral. Nanti kita akan lihat dari 28 doktrin kita itu hal yang sama. Ini tahun 1983 ya. Nah, ini di artikel yang sama, apa yang kita tidak percaya tentang Ellen White? Ini BRI ini yang keluarkan. Kita tidak percaya bahwa kualitas dan tingkat inspirasi Ellen White itu berbeda dari Alkitab. Nah, dalam hal inspirasi, Alkitab dan Roh Nubuat tidak berbeda. Kenapa? Keduanya adalah produk dari Roh Kudus. Karena the gift of prophecy, karunia nubuat itu adalah salah satu dari karunia-karunia Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang adalah author dari the gift of prophecy. Demikian juga Alkitab itu adalah dari Roh Kudus. Jadi inspirasinya itu sama, tapi apa yang berbeda? Fungsinya yang berbeda. We do not believe that the writings of Ellen White sebagai tambahan dari kanon Alkitab. Tidak. Kita tidak percaya bahwa tulisan Ellen White berfungsi sebagai dasar dan final authority ya dari iman Kristen sebagaimana Alkitab. Jadi bukan final authority atau fondasi dari doktrin, tidak.
Itu sebabnya di dalam 28 doktrin kita, di bawahnya itu ayat Alkitab, bukan tulisan Ellen White. Iya. Kita tidak percaya bahwa tulisan Ellen White dapat digunakan sebagai basis doktrin. Jadi jangan gunakan tulisan Ellen sebagai basis doktrin. Tapi kalau kita lihat di pelajaran sekolah sahabat ada pertentangan, bukannya pelajari Alkitab, orang bilang apa kata tulisan Ellen White, kan begitu. Tulisannya nyawa itu. Nah, kita menempatkan Ellen White pada tempat Alkitab, padahal nggak begitu. Nah, nomor 5, kita tidak percaya bahwa Ellen White dapat digunakan untuk menggantikan belajar Alkitab. Jadi jangan khotbah atau ini semuanya tulisan Ellen White. Ellen White itu untuk mengkonfirmasi, bukan dasarnya. Karena apa? Karena dua-duanya produk Roh Kudus, Ellen White dan tulisan Alkitab tidak akan bertentangan. Kalau itu bertentangan, yang bertentangan di mana? Di kacamata pembaca. Itu masalahnya. Bukan dari antara Alkitab dan tulisan Ellen White. Karena autornya di balik itu adalah Roh Kudus. Ya. Pekabarannya sama-sama dari Allah. Kita tidak percaya bahwa, nah dan satu hal lagi. Ellen White berkata bahwa tulisanku bukan untuk memberikan terang yang baru. Enggak. Apa dari tulisan Ellen White? Menyederhanakan terang yang ada di dalam Alkitab. Bukan memberikan terang baru. Itulah kenapa disebut dia terang kecil. Terang besarnya apa? Alkitab. Bisa. Ya. Karena dia tidak memberikan terang yang baru. Kalau ada terang baru dari Ellen White dan tidak ada di Alkitab, itu sudah salah dari kacamata pembaca. Ya. Kita tidak percaya bahwa Alkitab dapat dimengerti hanya melalui tulisan Ellen White. Tidak. Karena itulah kita kenapa perlu ada eksegesis. Kita harus mempelajari background dan sebagainya. Nah, dan dari hasil ini memperkaya kita akan kebenaran Alkitab. Jadi, wah, jadi kalau sudah baca Ellen White, tidak perlu lagi menggali Alkitab, itu salah. Karena dia sendiri menulis, kalau kita mempelajari Alkitab secara jelas, nggak perlu tulisannya. Jadi, Malah tulisan Ellen sebaliknya ya, White, Deta. iya, tulisan Ellen White menolong kita untuk mengerti Mm-mm. Alkitab dengan lebih baik. Itu fungsinya, ya. Menolong kita untuk mengerti Alkitab. Untuk mempelajari Alkitab dengan lebih baik, melihat rantai-rantai kebenaran yang terhubung yang tadinya kita nggak bisa lihat. Dia menolong, ya. Nanti kita akan lihat, ya, dari fundamentalis kita, fundamental belief kita. Kita percaya bahwa tulisan Ellen White, ya, kita tidak percaya tulisan Ellen melampaui arti Alkitab. Enggak, ya, masih ada yang lain. Oke, coba, ini doktrin nomor 1. Nah, dikatakan, in this word, dalam ini doktrin tentang Alkitab, nomor 1 kan tentang Alkitab. God has committed to humanity the knowledge necessary for salvation. Alkitab adalah the supreme, authoritative, and the infallible revelation of His will. Jadi adalah tertinggi dan juga pernyataan yang tidak bisa salah mengenai kehendaknya. Standard of character, menguji pengalaman, the definitive revealer of doctrine. Jadi Alkitab adalah yang menyatakan doktrin. Ya, itu Alkitab. Nah, bagaimana tulisan Ellen White? Alkitab mengatakan satu dari karunia Roh Kudus adalah bernubuat. Karunia ini ya adalah sebuah identifikasi tanda dari umat yang sisa, gereja yang sisa, dan kita percaya itu ada dalam pelayanan Ellen White. Tulisannya berbicara dengan prophetic authority, ya, dengan wewenang nubuat. Menyediakan apa? Ini fungsi Ellen White. Comfort, menghibur, menuntun, memberikan instruksi, mengoreksi gereja. Dan juga menyatakan dengan jelas bahwa Alkitab itu adalah standar. Jadi tulisan Ellen White adalah menuntun kepada Alkitab. Kalaupun kita tidak mengerti Alkitab setelah kita baca tulisan Ellen White, setelah itu kita lihat bagaimana
Kebenaran ini ada di dalam Alkitab. Tulisan Ellen White menuntun kita kembali kepada Alkitab dan menemukan kebenaran itu dari Alkitab. Ya. Itu dia punya fungsi. Ini doktrin nomor 18. They also make clear that the Bible is the standard by which all teaching and experience must be tested. Bahwa semua pengajaran dan pengalaman harus diuji. Jadi sudah bisa lihat sekarang jelas perbedaannya. Ini dari sumber asli gereja kita. Jadi Iya. kalau ada Iya. orang yang dari luar mengatakan ini karena dia tidak belajar, apa maksudnya? Di mana posisi Ellen White terhadap doktrin gereja kita? Dan 28 doktrin itu pernyataan resmi gereja Iya, kita kan, Resmi. pendeta. iya Iya. pernyataan itu seluruh gereja itu voting seluruh gereja. Ya, Iya. Iya, 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 iya. itu hanya di GC session diputuskan 28 dok. Perubahan sedikit aja itu di GC session. Satu kata-kata itu di GC session setiap 5 tahun. Jadi hanya ngutip satu orang sana yang mungkin dia liberal atau itu tidak mewakili pemahaman gereja Advent. Hmm. Ya, luar biasa ya pendeta. Berarti benar ya. Ya saya ingat satu kutipan yang saya ingat sampai sekarang itu dia bilang apa namanya di Review and Herald 1885 ya, the Bible and the Bible only is our creed. Jadi kalau ditanya orang Advent, credonya apa? Alkitab harusnya. Alkitab harusnya. Iya, Alkitab. makanya kita tidak mengikuti konsili-konsili karena itu membatasi Iya, pengertian kita tentang Alkitab. Nah, iya. konsili yang sama justru mengkerangkeng kebenaran. Ya, kenapa? Karena di konsili Nesia, disitulah diputuskan bahwa Paskah itu muncul harus selalu pada hari Minggu. Sebelumnya gereja Kristen terbagi pada waktu itu. Abad kedua, pada waktu itu ada bishop di Smyrna, dia pergi ke Roma. Yang satu merayakan Paskah pada hari Minggu, yang satu pada tanggal 14 bulan Nisan. Di akhir abad kedua, Bishop Roma berusaha untuk memaksakan ini kepada gereja, kepada bishop-bishop yang ada di Asia, di gereja Timur. Namun itu tidak bisa. Ya. Baru setelah itu diputuskan di Konsili Nicea. Konsili yang sama tentang Trinitas itu, ya, konsili yang sama memutuskan bahwa Paskah itu diputuskan di hari Minggu yang jatuh, yang sekarang dirayakan sampai sekarang ini. Itu Konsili Nicea itu juga memutuskan itu. Dan Itu kemudian kasusnya Polikarpus bukan? Polikarpus. ya, Polikarpus ya. ya Polikarpus. Polikarpus itu Polikarpus. memelihara 14 14. 14 14 Nisan. Nisan. Itu di Kan. pertengahan abad kedua. Iya. Dia Iya, merayakan iya, itu, iya. sedangkan bishop di Roma enggak. Nah, tapi waktu itu tidak terjadi pertikaian. Nanti 50 tahun kemudian, sekitar itu, di akhir abad kedua, bishop Roma memaksakan, tetapi ditolak oleh bishop-bishop yang ada di gereja timur, ya, di Hmm. bagian timur. Lalu itulah keprihatinan dari Irenaeus. Dia tuliskan tentang hal ini. Dia tuliskan. Nah, itu ada kalau baca di buku Terang yang Teraniaya, nanti kan dapat lihat itu. Nah, Jansen, kamu kan baca Iya itu benar. kan di situ. Nah, Saya belum selesai bacanya. ya, jadi nanti di situ. Nanti kemudian Konsili Laodikia 365 sekitar itu ah, iya, melarang orang untuk mengikuti eh, Judaism dalam arti di situ Judaizing dalam hari Sabat. Ya, jadi Mhm. ya konsili-konsili ini mengkerangkeng kebenaran Alkitab. Itu sebabnya kita tidak percaya. Ya. Hmm. Mhm. Iya. Mas Hansen ada Eh, pertanyaan? kalau dari saya satu tanggapan dulu baru satu pertanyaan. Tapi nanti pertanyaannya lebih tentang cara membaca sih. Yang tadi tiba-tiba banyak terpikir aja gitu. Kalau tanggapannya tentang ini pendeta, tentang pandangan Ellen G. White terhadap kebenaran ya. Jadi kebenaran itu kan terus bertambah. Dan tadi satu kutipan yang benar-benar menarik perhatian saya itu yang Review and Herald 25 Maret 1890 paragraf 6 yang dikatakan the truth is an advancing truth. Kebenaran adalah kebenaran yang bertambah and we must walk in the increasing light dan kita harus berjalan dalam terang yang bertambah gitu ya. Nah, begitu saya baca kutipan ini pendeta, saya langsung ingat satu ayat dan kayaknya mungkin Ellen G. White mengalusi ayat itu mungkin ya. Tapi nanti pendeta bisa komentari. Yang Amsal itu, Amsal yang Amsal 4 Amsal, ayat terang 18. semakin menerang sampai rembang tengah hari. Iya, tapi Ya, ada satu.
satu kata yang Ellen G. White itu justru mengutipnya itu lebih baik dari terjemahan bahasa Inggris dalam hal kesesuaiannya dengan bahasa Ibrani. Ya mungkin saya mau Hmm. sedikit share screen. Sudah kelihatan ya, Bill, Pendeta. Oke, Ya, Ya. oke, oke. Eh, terjemahan bahasa Inggris di sini ada ESV di sebelah kiri dan sorry, ada NASB di sebelah kiri, ada ESV di tengah. Itu bilangnya that shines brighter and brighter until the full day. Hmm. Itu NASB, ESV, which shines brighter and brighter until full day. Hmm. Nah, tapi bahasa Ibrani-nya bilang ve'orah sedikim dan jalan orang-orang sadik, orang-orang benar, orang-orang adil, Hmm. keor noga seperti terang cahaya, oleh berjalan vaor dan menjadi terang dan semakin terang, oat nehon hayom eh, mencapai hari yang sempurna, maksudnya tengah hari ya. Hmm. Nah, terjemahan-terjemahan bahasa Inggris kan bilangnya shines brighter and brighter, Hmm. apa bercahaya semakin terang, Hmm. gitu kan? Dan Ellen G. White itu pakai kata tadi walking, berjalan, yang mana itu ditemukan di bahasa aslinya holes, berjalan. Jadi waktu saya pikir tadi waktu baca kutipan itu, oke ini merujuk ke Amsal 4 ayat 18, tapi dengan menggunakan kata berjalan, seakan-akan Ellen G. White aware dengan adanya kata holeh di bahasa aslinya berjalan. Atau emang Dia nggak Ellen G. White ngerti itu bahasa belajar, asli. tapi Ellen kok White bisa, itu nggak ngerti. Ya itulah, orang yang diinspirasi itu beda. Ya, hmm. iya, jadi, iya. Jadi eh, memang itulah menuntun kita kembali kepada Alkitab tanpa memberikan terang yang baru. Jadi kalau kita lihat bagaimana hubungannya dengan di Alkitab. Di Alkitab ada beberapa nabi yang menulis, Nabi Nathan, Nabi Gad, Nabi Semaya. Mereka menulis kitab tapi tidak masuk di dalam kanon Alkitab. Ini sama dengan tulisan Ellen White. Ya. mhm. Jadi Oh iya, jadi sama seperti itu. Ya, dalam hal ini tidak memberikan triumph tapi menuntun. Saya ingat ada ayat di Alkitab, ya Hosea 12 ayat 13 kalau nggak salah. Bangsa Israel keluar dari Mesir dituntun oleh seorang nabi. Ya, dituntun oleh seorang nabi. Demikian juga umat Tuhan di akhir zaman, gereja umat yang sisa, dituntun oleh seorang nabi untuk melakukan eh, misinya. Jadi sangat disayangkan kalau ada di dalam gereja Advent orang yang menolak Ellen White. Ya, karena pernah ada situasi di mana gereja pernah menolak Ellen White. Itu terjadi tahun oh 1851 sampai 1854. Dan apa yang terjadi di 1855, kemudian para pimpin gereja, karena mereka minta, jangan terbitkan tulisan Ellen White. oh Dan apa yang terjadi? Disitulah terjadi offshoot yang pertama keluar dari gereja Advent. Terus kekacauan, kita nggak bertumbuh, kegelapan terjadi di dalam gereja pada waktu itu. Sampai akhirnya 1854 atau 55, mereka katakan kepada James White, kami mengaku salah. Kenapa terjadi kemerosotan rohani? Kenapa terjadi kekacauan? Karena kita menolak terang yang Tuhan gunakan dan meminta supaya tulisan Ellen White dimuat lagi. Dan akhirnya dari situ tidak lama kemudian ya beberapa tahun kemudian muncullah gereja gereja Advent itu tahun 1863. Jadi karena pernah mengalami ini kita tidak mau mengulangi kesalahan yang sama gitu. mhm. Lalu kalau ada orang yang itu karena dia nggak tahu aja sejarah gereja Advent. Mereka nggak tahu apa yang terjadi sebelumnya. Nah, jadi sejarah menuntun kita untuk jangan mengulangi kesalahan yang sama. Ya, jadi ya, oke. Apa pertanyaannya? Tadi kan Nah, tanggapan. Ya. pertanyaannya ini Pendeta, masih tentang bahasa ya. Tadi kan dalam bahasa Inggris di abad 19 ternyata kata being itu bisa sinonim dengan person. Hmm. Sementara di bahasa Inggris yang sekarang, yang kita bilang lah tahun 2025 gitu ya, Hmm. mungkin waktu orang mendengar being dan person itu pasti beda. Being itu makhluk, Hmm. person itu pribadi. Terus habis itu juga kata personality. Tadi di abad 19 dikatakan bahwa personality dengan person itu bisa sinonim di abad 19. Tapi sekarang, apalagi dengan makin maraknya psikologi, Hmm. ya, personality itu pasti beda dengan person. Personality itu kepribadian. Waktu dibilang ada multi personality, orang kira itu disorder gitu. Orang kira itu bipolar atau gimana kan, gitu. Ternyata di abad 19 bahasa Inggrisnya agak beda dengan zaman kita. Sementara kita kan ini adalah orang-orang yang mau membaca tulisan Ellen G. White dengan lebih baik gitu ya.
Maksudnya kuncinya gimana sih pendeta supaya kita nggak terjebak dengan bahasa Inggris yang mungkin udah beda dengan yang kita pahami sekarang? Itu pendeta. Ya, gampang. Kalau kita lihat ada yang aneh, itu lihat pertama, itu karena dari sudut pemahaman kita. Nah, jadi sama dengan exegesis. Seperti kamu tadi, untuk melihat bahasa aslinya akan lebih baik, kan begitu? Melihat Mhm. mengerti. Demikian juga dengan mengerti tulisan abad 19, kita bisa mengerti dengan lebih baik. Nah, sekarang tulisan Ellen White Estate muncul eh, generasi tulisan baru dari tulisan Ellen White yang sudah disesuaikan dengan pengertian modern di sini. Contohnya, Oh, eh, eh, Conflict of the Ages series. Ya, mulai dari para nabi bapa dan sebagainya sampai Great Controversy. Itu sudah Iya. ada yang baru khususnya untuk orang muda. Ada baru kemarin kita launching di GC Session itu. Ya, oh, dan bisa diakses di sana. Saya ada cardnya sih. Jadi saya tinggal kasih satu aja ya. QR, nanti kalian akan langsung connect kepada semuanya. Ya, saya ada sih di sini. Nanti kalau ini ya saya kasih boleh, boleh. Boleh, Boleh, gratis boleh, boleh, pendeta. boleh. semuanya Mau ini. pendeta. Ya, Oh, ini langsung kalian terhubung dengan lima-limanya. Ini yang baru ya pendeta ya berarti ya. Iya, ini Yang yang baru. bahasa Inggrisnya modern ya. Iya. Oh, oh konflik pub. Ya, conflict of the bisa ketik langsung nanti terhubung ke anunya linknya nanti. Ah, ini 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 nih. ya. The Attack itu para nabi dan bapa. Jadi bisa read, listen, ini bagikan ke yang semua. Ini bahasanya sudah lebih mudah. Cuma I Ah, see. kenapa kita perlu tahu ini? Kadang-kadang kita kan tetap perlu tahu yang aslinya. Ya. iya. Iya, iya. Nah, untuk dapat mengerti dan untuk memahami yang asli kita perlu pengetahuan yang seperti ini. Oh, ternyata personality. Ada lagi yang lebih heboh lagi yang kalau digunakan itu wah, contoh kata intercourse. Intercourse itu adalah dealing satu dengan yang lain dalam abad 19. Intercourse Mm-mm. sekarang modern apa? Kan hubungan intim suami Bukan istri. hubungan iya. Iya. Beda artinya ya kan. Nah, Iya. kayak begini kan kita harus mengerti. Makanya perlu eksegesis dalam tulisan Ellen White juga karena Oke. makin lama gitu. Jadi ada dalam kelas saya Life Work and Theology of Ellen White, saya ajarkan bagaimana how how to interpret Ellen White writings atau hermeneutical Har- uh, uh, method Hermeneutiknya in EGW Ellen ya. White. Ya, Hermeneutiknya Ellen G. ya White berarti Ellen ya. White. Iya. Itu kelas S1 atau S2 pendeta? Oh, S2 itu. Kita dapat ilmu S2 ini, Bil. Kita Iya. dapat S2 mantap. Bukan cuma kita Dan berarti penonton nonton juga. juga, penonton YouTube Ini Imprompu juga gratis nih. dapat. Ya. Iya. Tanpa perlu Wah, kuliah. mantap sih. Saya nggak pernah di S1, dia itu nanti di S2. Tapi sebenarnya nggak sulit kok. Bisa juga Hmm. diajarkan di S1 kalau saya lihat. Ya cuma ya pada waktu itu yang ngajar zaman itu kan belum ada spesialisasi yang terlalu Yang detail seperti sekarang ya. spesialis Ellen G. Iya, White gitu ya pendeta ya. iya, subspesialis di sana belum ada. Wah. Pertanyaan Oh, lanjutan pendeta ini. oke. Ada satu orang lah, dia teolog di Indonesia. Dia menulis jurnal, kemudian menyebut Ellen G. White ini Triteisme. Ya, seperti yang pendeta sudah jelaskan di pelajaran sebelumnya, ya, kalau teman-teman nonton di pelajaran sebelumnya, pendeta menjelaskan tentang divine simplicity ya, bahwa ajaran itu menyatakan Tuhan itu tidak bisa dibagi menjadi parts, bahkan lebih jauh lagi divine simplicity bilang Tuhan itu harusnya tidak punya wujud fisik gitu kan. Nah, penulis ini mempertentangan itu dengan tulisan Ellen White. Yang paling dia kutip itu adalah yang di A Sketch of the Christian Experience and Views of Ellen G. White yang diterbitkan oleh White Estate tahun 2010. Kutipannya bilang begini, I saw a throne, dan aku melihat tahta, and on it sat the Father and the Son, dan di atasnya duduk Bapa dan Putra. I gazed on Jesus, aku memandang kepada Yesus, and admire his lovely person, dan mengagumi pribadi dia yang dikasihi. The Father's person I could not behold, apa
pribadi Bapak, aku tidak dapat memandangnya, for a cloud of glorious light covered him. Karena ada awan terang yang mulia yang menutupinya. I ask Jesus, aku bertanya pada Yesus, if his father, kalau bapaknya, a form like himself, mempunyai bentuk seperti dirinya. He said, dia berkata, maksudnya Yesus ya, he had, dia punya, Bapak punya maksudnya. But I could not behold it, tapi aku tidak bisa memandangnya. For, said he, karena katanya, if you should once behold the glory, kalau kamu sekali-sekali melihat kemuliaan of his person, dari pribadinya, you will cease to exist. Kamu akan berhenti ada, kamu akan mati maksudnya. Jadi, dia mengkritisinya, oh dikatakan di sini Bapa punya form. Hmm. Nah, ini berarti triteisme karena Yesus punya form sendiri, Bapa punya form sendiri, dipertentangkan dengan divine simplicity. Yang mana pekan lalu pendeta sudah jelaskan sangat detail, divine simplicity itu bertentangan dengan multiplicity kejamakan pribadinya, bahkan bisa jatuh kepada panteisme. Ya, tapi kutipan ini kita bagaimana memahaminya kalau Bapa itu punya form, punya bentuk pendeta? Ya, seperti yang saya bilang dari yang kemarin, ini kan cerita yang Ellen White ini ditulis sebenarnya mula-mula tahun 1851. Itu yang pertama kali ditulis. Cuma kan, Oh, ini kompilasi berarti ya. iya, ya. Itu apa judul bukunya? A sketch of Catch the of. Christian experience and views of Ellen G. White. Ya, iya, itu tahun 1851. Ya. Oh, Oh, sketch yang kalau ada yang 1915 yang terakhir juga. Cuma itu pertama kali cerita ini ditulis 1851. The hmm. Experience and Views of Ellen White. Nah, ketika dia melihat ada pribadi ini kan sama dengan Daniel 7. Ya, kalau Daniel 7 Oh. ya, saya baca di sini. Ya, sementara ayat 9, sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan. Lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-roda dari api yang berkobar-kobar. Ayat 10. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. Ayat 11. Aku terus melihatnya karena perkataan yang sombong. Lalu sebentar, saya lihat ayat 13. Aku terus melihatnya dalam penglihatan malam itu. Tampak datang dengan awan-awan dari langit. Seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Ya kan itu sama dua Hmm. pribadi yang kelihatan, ya, dan kemudian berbeda gitu loh. Nah, Hmm. sebenarnya yang dipermasalahkan itulah sebenarnya saya bilang, ketika kita dibatasi dengan filosofi Yunani bahwa tidak ada form kealahan, Hmm. kita akan jatuh kepada dua hal. Kalau yang kemarin disebut jatuh kepada pantheism. Yang kedua adalah bahayanya kita akan jatuh kepada modalism. Hmm. Jadi dua hal ini. Nah, itu yang tadi saya ceritakan. Athanasius pun karena istilah homoiousios itu dia dituduh modalism akhirnya. Dan akhirnya dia diekskomunikasi. Baru Hmm. nanti kemudian dipulihkan dia. Tapi dua atau tiga kali dia diekskomunikasi itu gara-gara itu. Oleh konsili juga. Ya, Hmm. meskipun bukan Okumene, ya, bukan Konsili ekskomunikasi. lokal ya. Ya. Jadi kita lihat di sini ini juga punya masalah dan masalahnya tidak dilihat hanya satu scholars kan bahwa divine simplicity ternyata tidak sesimplicity itu menimbulkan masalah baru. Ya. Iya. Karena pikiran kita sudah dikerangkeng dengan pendapat para bapak gereja. Kita harus melihat ke Alkitab dong, membandingkannya dengan Alkitab, bukan kepada bapak gereja. Itu yang mestinya kita perlu lakukan. Itu back to the Bible, eh, sola scriptura. Sedangkan katanya sola scriptura, tapi yang digunakan adalah konsili gereja itu kan tidak match. Konsili. Ya, Bill, ada lagi Bill? Ya saya, ya banyak pertanyaan saya udah terjawab sih sejujurnya untuk sesi ini, karena kita udah dapat background yang kuat di sesi kedua kemarin, karena banyak isunya tuh sebenarnya di sesi keduanya, dan pertentangan yang kayak tadi Mas Yansen katakan pun pengertian mereka itu dari credo konsili kan, jadi itu aja udah bermasalah gitu, dan itu agak agak sulit untuk bisa menerima, untuk bisa secara bijak lah membaca tulisannya Nyonya White. Kalau dari saya sudah cukup sih. Iya. Dari saya juga sudah sangat menjelaskan pendeta.
dari cara memahami bahasa Inggrisnya Ellen G. White sampai kutipan yang tentang form dari Bapak itu ternyata ditemukan juga di Daniel 7. Jadi Mm-mm. nggak ada masalah, justru defense simplicity yang bermasalah. Jadi ya memang kepakaran pendeta dibutuhkan di sini untuk hal-hal detail seperti itu. Iya benar, itu saya sangat setuju sih. Baik, eh, kalau dari kami sudah tidak ada pertanyaan pendeta. Mungkin pendeta bisa memberikan closing statement untuk sesi Closing terakhir ini statement. gitu ya, sesi ketiga. Bisa juga dirangkum dari sesi pertama gitu, terserah pendeta. Ya, kembali dan saya selalu katakan, Alkitab adalah penuntun yang aman bagi kita untuk semua kebenaran. Dan tulisan Ellen White pun adalah mengajak kita untuk kembali kepada Alkitab. Berbicara tentang Ellen White, ketika kita memahami Ellen White berbeda dengan Alkitab, sekali lagi, permasalahannya bukan di Ellen White, tapi adalah bagi kita, sang pembaca. Ya mungkin kita tidak mengerti Alkitab dengan baik atau tidak mengerti tulisan Ellen White dengan baik atau kedua-duanya. Itu yang menyebabkan masalah kita mempertentangkan antara Ellen White dan Alkitab. Ya, jadi eh, sebenarnya penulis artikel tadi ada satu yang sebenarnya lebih kalau dia mau pertentangkan dengan Bapak Gereja, ada satu yang lebih ini, kalau itu nggak masalah itu. Ada satu kutipan tahun 1893 yang tadi saya sudah bahas itu juga tentang beings. Karena Ellen White menggunakan beings itu dengan plural, ya. Sedangkan para Bapak Oh, Gereja menggunakan itu singular. Ya. Ya, karena Ellen White menganggap bahwa beings itu sama dengan person, kan begitu. Ya, hmm. itu ya Masalah dijawab. bahasa sebenarnya ya. Ya, masalah terminologi, Ya, definisi terminologi. definisinya. Ya, sama Definisinya. juga dengan infallible. Ya, infallible itu luas. Ada yang katakan infallible yang mana? Teks atau pengertian. Nah, infallible yang mana? Itu Mhm. terbagi juga. Jadi, istilah teologi itu kadang-kadang bersayap, yang kita harus hati-hati. Apakah dia Iya, punya hanya iya, satu iya. arti, atau dia ada beberapa arti yang berbeda di kalangan para teologi? Nah, jadi dengan begitu kita harus cermat. Jangan hanya melihat satu kutipan lalu menganggap sama rata. Itu adalah kurang teliti di dalam melihat data. Nah, kan kalau kita research, datanya harus banyak supaya lebih komprehensif sehingga kita melihatnya lebih komprehensif. Kalau kita hanya melihat satu dua kutipan dari dalam dan kutipan yang lain dari luar tanpa melihat keseluruhan, itu tadi ketika fokus kepada Heavenly Trio tidak melihat oneness of God dalam tulisan Ellen White yang justru lebih banyak dari the Heavenly Trio, kita kehilangan makna yang sebenarnya dari tulisannya. Sola tota scriptura. Ya, artinya hanya Alkitab, tapi Alkitab yang keseluruhan. Ya, Hmm. Alkitab yang keseluruhan. Bukan hanya eh, satu dua ayat tanpa me- melidiki secara keseluruhan. Kiranya Tuhan memberkati kita menjadi pelajar-pelajar yang lebih teliti, ya, dan meminta kuasa Roh Kudus untuk menuntun hati dan pikiran kita. Ya, ya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pendeta ya sudah menyempatkan waktunya. Iya, Eh, saya ini berapa hari ini nggak semua saya pending untuk ini. oh, Terima kasih banyak pendeta. mantap ya. Bagi teman-teman yang nggak tahu kita sesi ini 3 hari berturut-turut ya. Walaupun nanti rilisnya nggak langsung, tapi ya luar biasa lah. Terima kasih sekali saya ucapkan sekali lagi pada pendeta ya. Booking waktunya pun susah. Oh, ya. Ini kan sudah setengah tahun lebih ini. Minta saya Iya, Iya. lebih dari 6 bulan yang lalu. Cuma saya ya dari memang Desember kemarin iya ketemu pendeta di Solo. Desember Mantap, ya. mantap. Iya, Desember Wah, berarti sudah dari tahun lalu dong. tahun lalu, iya. Ya, itu memang saya ini juga setelah ini saya nggak ada waktu sampai tahun depan ini sudah ini sekali. Ya, Karena tapi kan terima kasih. sebagai Ellen White Director ini saya melayani kan seluruh dunia. Iya, benar-benar. Jadi banyak hal yang harus di ini permasalahannya pun teologi ini ya banyak. Cuma saya senang kalian belajar. Kalian punya background. Makanya saya selalu tanya,
Kalian tahu nggak apa yang kalian tanyakan gitu kan gitu. Jangan tanya Iya, sesuatu benar. yang kalian nggak ngerti. Saya jelaskan pun ya kalian nggak ngerti nanti. Iya, 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 pendeta. iya. Dan kami udah agendakan untuk baca tulisan pendeta yang Baca tulisan kasih dulu, iya. pendeta, yang linknya pendeta kasih kemarin. Hmm. Ya, mungkin suatu Mantap. waktu kalau kami misalkan bahas atau diskusikan tulisan pendeta di channel itu bisa ya pendeta ya? Boleh, boleh, boleh. Ya. Oke. Ya, itu bermanfaat banget. Ya, jadi sampai di sini, saudara-saudara semua, teman-teman semua yang mengikuti kita dari sesi pertama ya, dari video pertama. Ya, saya secara pribadi mendapat banyak informasi baru, banyak berkat tentunya, dan semoga kita bisa bagikan ya. Jadi, ya saya rasa jangan berhenti sampai nonton di sini ya, walaupun durasi video kita panjang, tapi boleh nih saudara-saudara yang udah nonton ini dibawakan di PA, dibawakan di mana, gitu, supaya kita tahu apa yang kita bahas hari ini gitu kan. Orang lain juga bisa tahu. Dan untuk menutup sesi kita, saya undang Mas Yansen untuk pimpin kita dalam Oh, doa. pendeta aja yang berdoa. Oh iya, boleh, 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 boleh. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu yang indah di mana kami boleh dapat bersama-sama mempelajari kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami untuk dapat mengerti dan mencintai firman Tuhan. Dan dengan demikian menuntun kami untuk lebih mempelajari firman Tuhan yang dapat menguatkan dan membangun kerohanian kami dan mempersiapkan kami bagi kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih ya Bapa, kiranya Tuhan memberkati eh, juga eh, Samuel dan Yansen. Tuhan memberkati mereka di dalam pekerjaan dan juga di dalam eh, pelayanan mereka. Tuhan memberkati di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ke Pendeta Doni dan juga semua teman-teman yang sudah mengikuti sesi ini. Dan semoga ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Shalom. Shalom, shalom semuanya.